Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semua rekan sudah berkumpul, marilah kita saja meeting pada malam hari ini dalam rangka pembuatan anggaran pembelian bahan baku. Untuk memaksimalkan waktu, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Direktur PT XYZ, Ibu Ningsi SM. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesempatan datang dalam rangka meeting pada malam hari ini. Pembahasan anggaran pembelian bahan baku kita ke depannya. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bahwa dengan adanya anggaran perusahaan PT XYZ sebagai evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas perusahaan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya anggaran pembelian bahan baku ini dapat meminimalisir biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan PT XYZ dengan baik dan terpercaya. Dengan demikian, anggaran pembelian bahan baku ini sangat dibutuhkan oleh tiap perusahaan. Sebelum melakukan proses produktivitasnya, besar harapan anggaran yang kita akan susun nanti dapat melancarkan dan memberikan feedback baik dari pimpinan. Kita menyadari bahwa anggaran ini butuh evaluasi dan kritikan. Untuk itu, saran dan masukan serta kritikan Anda semua guna memperbaikinya dan struktur penyajian sangat kami harapkan agar dapat dihasilkan kajian atas telah yang lebih baik di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Mega untuk menyampaikan terlebih dahulu stok barang persediaan kita di bulan ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Mega dan Rizky sebagai penanggung jawab bidang persediaan bahan baku. Jadi persediaan yang ada di saat ini adalah rencana persediaan akhir setiap bulan atau kuartal selama tahun 2022 adalah Januari, bahan A 100, bahan B 120, C 110. Kuartal 2, bahan A 130, bahan B 100, bahan C 125. Kuartal 3, bahan A 150, bahan B 150, bahan C 100. Kuartal 4, bahan A 150, bahan B 125, bahan C adalah 100. Terima kasih. Terima kasih Saudari Mega dan Rizky atas penyampaiannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Ani selaku manajer produksi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ani sebagai manajer di bidang produksi. Saya akan melaporkan kebutuhan bahan baku yang akan diperlukan PT XYZ pada tahun 2022. Di sini sudah dijelaskan tadi sama Ibu Mega terkait barang persediaan awal. Jadi langsung saja saya melaporkan pertama sekali adalah harga bahan baku untuk bahan mentah yang akan kita beli. Bahan A ada 100 dengan harga per unitnya 150. Bahan B ada 150 dengan harga 145. Bahan C ada 100 dengan harga 120. Sehingga untuk penyusunan bahan bakunya kita masukkan di bulan Januari ada kebutuhan produksi bahan mentah ini ada 300, sedangkan persediaan akhirnya ada 100. Jadi jumlah kebutuhannya itu ada 400. Terus kita akan kurangi dengan persediaan awal yang berjumlah 100 sehingga kebutuhan unit yang dibutuhkan pada bulan Januari ada berjumlah sekitar 300 dengan harga 150 sehingga berjumlah 45.000. Di kuartal kedua, kebutuhan bahan mentah untuk bahan produksi ada 700 dengan persediaan akhir 130, jumlah kebutuhan 520 dengan persediaan awal ada 120. Sehingga unit yang dibutuhkan berjumlah 710 dengan harga 150 akan mengeluarkan biaya harga 106.500. Di kuartal ketiga, jumlah kebutuhan bahan mentah untuk produksi ada 600, persediaan akhir ada 150, sehingga jumlah kebutuhan berjumlah 750. Ini akan dikurangi dengan persediaan awal kita yang berjumlah 130, sehingga unit yang dibutuhkan berjumlah 620. Ini akan dikali dengan harga persatuannya, yaitu 150, sehingga pengeluaran kita di kuartal ketiga berjumlah 93.000. Kita lanjut di kuartal keempat.
yang harganya diperkirakan 150, ternyata nyatanya 200-an. Berapa kira-kira biaya anggaran pembelian bahan baku di kuartal ketiga? Tolong diperjelas. Siap, terima kasih Bu. Ini sudah saya juga susun perkiraan perubahan harga kita per unitnya, misalkan kayak tadi diperkirakan oleh Ibu, bahwa bagaimana jika harga per satu kita diperkirakan 150, ternyata di kuartal ketiga berubah menjadi 200. Nah, kalau misalkan ada terjadi perubahan harga untuk unit kita sendiri itu masih ditetapkan 620, sehingga harganya yang diperkirakan sekitar 200 ini mengeluarkan biaya anggaran pembelian kita sebanyak 124.000. Ini untuk di bahan A. Kemudian saya juga hitung di bahan antisipasi untuk bahan B, kenaikan harga 200 di kuartal ketiga. Dengan kebutuhan bahan baku kita ada 1.250, dengan perkiraan harga sekitar 200, ini akan mengeluarkan biaya anggaran sekitar 250.000. Sekian dari saya. Jadi karena penyusunan anggaran pembelian kita sudah selesai, besar harapan saya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Ibu Mega atas laporan bahan persediaannya dan Ibu Arni atas laporan penyusunan anggaran pembelian bahan bakunya serta rekan-rekan yang sudah hadir di meeting malam ini. Baik, saya kembalikan ke Ibu Sasa untuk menutup meeting malam kali ini. Baik, sekian meeting kita pada malam ini. Semoga penyusunan anggaran pembelian bahan baku ini bisa dilaksanakan dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai anggaran pembelian bahan baku. Selamat malam juga untuk Ibu dosen, Ibu Dr. Siti Ramla, SE MAK selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Baik, sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dulu, yaitu saya Sasa Nurhani Jais 20110170, ada Megadian Reski 20110234, ada Ningsih 20110194, ada Evrasia Maria Paul 20110183, ada Arni 20110218, dan ada Muhammad Fauzan 2121009. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai anggaran pembelian bahan baku. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu yang akan dibacakan oleh Saudari Arni. Nah, sebelum memasuki pembahasan tentang anggaran pembelian bahan baku, di sini muncul pertanyaan, kenapa pembelian bahan baku perlu penyusunan anggaran bahan baku? Nah, dalam pembelian bahan baku sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dalam penyusunan anggaran bahan baku, kita harus memperhatikan penyusunan anggaran bahan baku itu agar proses produksi bisa maksimal dan biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir serendah mungkin. Penyusunan anggaran bahan baku sangat bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan sebuah keputusan yang berhubungan langsung dengan persediaan bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku yang baik harus memperhitungkan berapa kebutuhan produksi, memperhatikan efektivitas pembelian jenis bahan baku, ditetapkannya harga standar dan biaya overhead, sehingga akan tercapai efektivitas bahan baku. Pengelolaan bahan baku yang efektif akan memperlancar kegiatan produksi dan tujuan perusahaan pada umumnya. Nah, sebelum penyusunan anggaran pembelian bahan baku, perlu kita ketahui, apa sih anggaran pembelian bahan baku tersebut? Nah, anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Anggaran bahan baku ini berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Hal ini harus dilakukan dengan hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan jumlah pembelian bahan baku itu sendiri serta waktu pembelian bahan baku tersebut. Sebelum anggaran pembelian bahan baku dilakukan, hal yang selalu dipikirkan oleh perusahaan selain besarnya kebutuhan juga besarnya jumlah bahan baku setiap kali dilakukan pembelian
yang menimbulkan biaya paling rendah tetapi tidak mengakibatkan kekurangan bahan baku. Nah, di sini ada dua metode yang dapat menentukan jumlah pembelian bahan baku. Di antaranya, satu, ada LOL atau load for lot, yaitu di mana jumlah pembelian sebesar jumlah kebutuhan bersih. Terus ada yang kedua, yaitu EOQ, yaitu jumlah pembelian sebesar jumlah yang menimbulkan biaya persediaan. Namun ada dua metode ini harus ada antisipasi atau harus ada pertimbangan dalam pembelian bahan baku. Yang pertama, kita harus ketahui dulu jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi itu sendiri. Terus kita juga perlu mempertimbangkan jumlah bahan baku yang harus dibeli. Jangan sampai kita membeli bahan baku ternyata tidak terpakai selama proses produksi. Nah, itu akan menambah pengeluaran biaya. Terus yang ketiga, kita harus menentukan harga persatuan bahan baku tersebut. Selanjutnya ada pembahasan dari Saudari Mega Dian Reski. Dalam EOQ ini dipertimbangkan dua jenis biaya yang bersifat variabel, di antaranya biaya pemesanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan bahan baku. Biaya ini berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Semakin tinggi pemesanannya, semakin tinggi pula biaya pemesanannya. Sebaliknya, biaya ini berbanding terbalik dengan jumlah kuantitas bahan baku setiap kali pemesanan. Hal ini disebabkan karena semakin besarnya jumlah setiap kali pemesanan dilakukan, berarti frekuensi pemesanan menjadi semakin rendah. Contohnya, biaya-biaya persiapan pemesanan, biaya administrasi, biaya pengiriman pemesanan, dan lain-lain. Biaya penyimpanan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan penyimpanan bahan baku yang telah dibeli. Biaya ini juga berubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Semakin besar jumlah bahan baku setiap kali pemesanan, maka biaya penyimpanan akan semakin besar pula. Jelaslah bahwa biaya penyimpanan mempunyai sifat yang berlawanan dengan biaya pemesanan. Contohnya, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya perbaikan kerusakan, dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, kebijaksanaan FIFO atau first in first out. Yang kedua, kebijaksanaan LIFO atau last in first out. Terima kasih. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Ningsih. Penyusunan anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal sejumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, maka akan mengakibatkan berbagai risiko. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang, yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kuantitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk proses, atau biaya penyimpanan yang menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendapatkan risiko berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Evrasia. Waktu pembelian bahan mentah. Untuk menjaga kelancaran proses produksi, tidak cukup ditentukan jumlah bahan baku yang dibeli. Harus ditentukan pula kapan pemesanan bahan baku harus dilakukan agar bahan baku itu dapat datang dengan tepat. Sebaliknya, bahan mentah yang datangnya terlalu awal akan menimbulkan masalah pula. Harus disediakan tempat penyimpanan dan harus ditanggung pula biaya pemeliharaan ekstra. Setelah diperhitungkan faktor lead time, maka akan dapat ditentukan reorder point. Reorder point adalah saat di mana harus dilakukan pemesanan kembali bahan baku yang diperlukan. Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fauzan.
Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah ini persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Kenapa? Karena setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yakni persediaan FIFO dan yang kedua ialah persediaan LIFO. Dalam kebijaksanaan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering digunakan atau diterjemahkan masuk pertama, keluar pertama. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu. Nah, hal penting dalam rangka penyusunan anggaran persediaan bahan baku dan anggaran persediaan bahan baku yang habis digunakan karena adanya faktor perbedaan harga dari waktu ke waktu. Harga bahan baku mungkin berbeda dari waktu ke waktu dan inilah perlu diperhatikan karena nilai bahan baku yang ada di gudang dan dipakai untuk produksi juga berbeda dari waktu ke waktu. Karena itu harus diperhitungkan apakah bahan mentah digunakan secara LIFO maupun FIFO. Pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya, Sasa. Persediaan besi. Persediaan besi adalah persediaan minimal bahan baku yang harus dipertahankan untuk menjamin kelangsungan proses produksi. Besarnya persediaan besi ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kebiasaan leveransir menyerahkan bahan baku yang dipesan, apakah selalu tepat pada waktunya atau tidak. 2. Jumlah bahan baku yang dibeli setiap kali pemesanan. 3. Dapat diperkirakan atau tidaknya kebutuhan bahan baku secara tepat. 4. Perbandingan antara biaya penyimpanan bahan baku dan biaya ekstra karena kehabisan bahan baku. Baik, untuk kesimpulan pada kali ini yang akan dibacakan oleh Saudari Arni. Dalam materi dari teman-teman kami, kita angkat kesimpulan di mana anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain: 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku ada 4, yaitu 1. Kebutuhan bahan baku. 2. Anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, persediaan bahan baku. Dan anggaran yang keempat, anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi. Demikian persentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.